bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hamba-Mu, hamba Tuhan, Pendeta Daniel Palungan telah hadir bersama-sama kami lewat media Zoom meeting ini dan di-live-kan di channel-channel YouTube dan sharingnya. Terima kasih Bapak, Kau yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepadanya dalam sharing di malam hari. Itu juga kami yang mendengarkannya, kiranya menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama Bapa di surga, kami telah berdoa di dalam nama anak yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kami persilakan kepada Pak Pendeta Daniel Palungan. Ya, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh anugerah Tuhan dan terima kasih kepada Sema Adonai yang kembali mempercayakan saya untuk bisa berbagi pada malam ini. Nah, pada malam ini saya pakai judul apologet yang sangat efektif. Kenapa saya pakai istilah atau terminologi apologet ini? Karena Sema Adonai ini satu bentuk pelayanan atau satu tim pelayanan yang bergerak di bidang apologetika. Padahal nats yang saya akan sampaikan hari ini itu sebenarnya kalau di kalangan jemaat biasa atau di kalangan hamba Tuhan itu saya pakai istilah atau judul hamba Tuhan yang sangat berguna di dalam pelayanan, ya sangat efektif juga di dalam pelayanan. Tapi kan ini di tim pelayanan yang bergerak di bidang apologet, maka saya pakai istilah apologet. Jadi sama saja. Jadi ini kalangan hamba Tuhan, kalangan Kristen yang bergerak di bidang pelayanan, baik itu pelayanan misi, pelayanan pengembangan, juga pelayanan apologetika, ya sebenarnya ya intinya sama saja. Dan saya tidak ragu untuk mempergunakan istilah apologet ini berdasarkan nats ini, oleh karena memang nats yang akan kita baca pada malam ini juga bicara tentang bagaimana seorang yang mampu untuk berapologet secara apologetika secara efektif. Ini natsnya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih bicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia di sini adalah Apolos, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Nah, itu topik yang kita bicarakan itu berasal dari sini. Oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, jadi kalau di kalangan hamba Tuhan, saya tegaskan ini dari sisi pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau saya malam ini membawa ke bidang apologetika, maka sangat jelas juga di sini bahwa Apolos ini melaksanakan pelayanan apologetika itu secara sangat efektif oleh karena di hadapan orang-orang Yahudi itu dia membuktikan keyakinannya dari kitab suci
bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, jadi pelayanan umum kita bisa pakai, pelayanan apologetika juga kita bisa pakai karena menyangkut kedua-duanya. Nah, oleh karena itu maka ini satu pelayanan yang sangat perlu untuk kita pelajari apa yang menjadi prinsip-prinsip aktivitas pelayanan seorang Apolos itu, sehingga baik dia sebagai hamba Tuhan biasa atau dia sebagai seorang apologet itu dia menjadi seorang yang sangat efektif. Dan ini saya memberanikan diri untuk bisa berbicara sebagai seorang apologet, ya. Jadi saya memberanikan diri Bapak Ibu, ya, karena Bapak-bapak Ibu yang sudah terlibat secara praktis di dalam ini tentu teknis-teknis dan prinsip-prinsipnya itu lebih luas yang dipahami daripada saya. Tetapi apa yang saya sampaikan kepada Bapak ini pada ini tidak memberserakan karena semua yang saya sampaikan itu bersumber dari mesin. Apa yang dimaksud dengan pelayanan apologetika itu? Ya, secara sederhana, saya dapat definisikan bahwa pelayanan apologetika adalah sebuah bentuk pelayanan yang usaha untuk pertama mempertahankan iman. Jadi tentu kita tidak ingin iman kita itu diserang lalu kita menjadi lemah, tetapi kita punya hak untuk mempertahankan iman kita. Apapun kata orang kepada kita punya hak untuk mempertahankan iman kita. Nah, kemudian pelayanan apologetika adalah pelayanan yang berusaha untuk membela iman. Jadi kita tidak beriman secara buta, kita tidak beriman secara emosi, tetapi kita punya landasan-landasan keyakinan, landasan-landasan kepercayaan, dan itu kita bisa angkat untuk kita jadikan sebagai tameng atau sebagai perisai di dalam membela keyakinan kita supaya jangan terus-menerus ditentang dan dihajar oleh lawan-lawan apologet kita, ya. Dan yang ketiga, bahwa pelayanan apologet secara sederhana itu definisinya suatu bentuk pelayanan yang berusaha untuk meyakinkan orang tentang iman kita. Nah, saya lihat di dalam pelayanan Apolos di Akaya itu masuk ketiga-tiganya ini. Dia berusaha untuk meyakinkan jemaat bahwa Yesus adalah. Nah, itu diterima hasil Apolos ini meyakinkan jemaat di Akaya itu bahwa Yesus adalah. Kita berhasil untuk mempertahankan dan membela imannya oleh karena dia dipertanyakan atau mungkin secara agresif dia diserang oleh orang-orang Yahudi yang ada di Akaya, yang sampai pada saat itu masih tetap berkeyakinan bahwa Yesus itu. Nah, tetapi kemudian kehadiran Apolos di Akaya dan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota itu ternyata Apolos bisa membuktikan, ya, bisa membela dan mempertahankan imannya dari serangan orang-orang. Ini saya ini sebagai satu bentuk pelayanan. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa yang menjadi kualifikasi Apolos sehingga dia begitu efektif di dalam pelayanannya, baik secara apologetika maupun pelayanan mimbar yang biasa. Yang pertama adalah bahwa Apolos ini seorang yang fasih bicara. Ya, di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia tadi itu dipakai kata fasih bicara. Tetapi kata fasih bicara itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani-nya logios. Yang artinya bahwa
Apolos ini adalah seorang yang terdidik, seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Jadi wawasannya itu luas, dan karena itu ketika dia berbicara dengan siapapun dari kalangan apapun, dia tidak main sistem pokoknya. Seperti yang kita lihat seringkali di YouTube itu, bahwa ada orang-orang tertentu ketika dia diskusi atau berpikiran dengan orang itu tidak pernah saling menyambung, oleh karena ada pihak-pihak yang dia selalu mempertahankan prinsipnya itu hanya dengan alasan pokoknya. Pokoknya saya nggak suka, pokoknya saya nggak setuju, pokoknya saya nggak mau. Nah, orang seperti itu adalah orang-orang yang berkacamata tebal, yang hanya bisa melihat ke satu arah, yang hanya bisa melihat ke satu titik, dan tidak pernah bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain, oleh karena memang dia berpikiran yang sempit. Nah, karena itu maka Paulus ya, dia mampu untuk berapologetika itu secara baik, secara elegan, oleh karena memang dia memiliki wawasan, dia memiliki pengetahuan yang luas, sehingga kalau dia ditanya satu hal, dia bisa memberikan. Kalau dia dihentam dari satu hal, dia bisa memberikan tangkisan. Ataupun sebaliknya, kalau dia memasukkan sesuatu kepada orang dan bisa diterima, maka dia mampu untuk peluang-peluang atau jalur-jalur yang lain. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi seorang apologet yang terjebak dalam satu perdebatan yang tidak berujung pangkal, oleh karena kita sendiri tidak memiliki landasan pikir, kita sendiri tidak memiliki pikir, dan kita tidak memiliki orientasi pikir yang jelas. Jadi, sebenarnya itu harus kita tidak kaitannya sebagai seorang yang terdidik, sebagai seorang yang berwawasan itu, bahwa di dalam setiap kita berbicara itu kita harus punya landasan pikir. Seperti apa ya, dulu kalau itu atau karya itu ada yang namanya landasan teori. Seringkali sebenarnya dalam kita berdiskusi dengan orang itu tidak ada pangkalnya, oleh karena kita memiliki landasan pikir yang berbeda. Kita memiliki satu titik tolak pembicaraan yang berbeda. Dan oleh karena itu, maka tidak mungkin untuk kita mempertemukan dua hal yang berbeda. Jadi saya sering bicara sama teman-teman, mungkin kita ketemu kata sepakat dengan saudara-saudara kita dari seberang di dalam berapologetika itu, kalau mereka bertolak dari kitab suci mereka dan kita dari kitab suci mereka kita. Jadi pandangan yang bersumber dari dua landasan pikir yang berbeda itu akan susah untuk disatukan. Kita ya, saya kepada saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan itu, di dalam saudara berbicara itu, landasan pikir saudara itu adalah Alkitab. Jelas dari mana ke mana ya, kemudian sistematikanya dan tujuannya apa, orientasinya itu mesti jelas. Kalau di dalam kita berbicara dengan orang lain itu dengan tujuan yang tidak jelas, maka ini juga akhirnya kita seperti kita memberi jalan tetapi kita tidak tahu arah mana yang kita mau tuju. Dan dengan itu kita bisa berjalan ke mana saja, tetapi kita tidak bisa sampai di mana saja. Nah, jadi itu satu hal yang saya pelajari dari Apolos ini, bahwa kalau kita mau efektif di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan yang memiliki di atas mimbar, kita harus berusaha untuk memperluas wawasan, memperluas pengetahuan kita, sehingga kita bisa tahu fungsikan prinsip-prinsip Alkitab yang kita tentukan kepada kita dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kualifikasi yang pertama ya, Apolos itu efektif di dalam era apologetikanya, yaitu dia memiliki wawasan yang luas. Nah, yang kedua, Paulus
adalah seorang yang sangat mahir dalam soal kitab suci. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memberitakan firman kepada jemaat. Saudara dan saya punya kewajiban untuk mempertahankan iman keyakinan saudara yang saya berdasarkan Alkitab. Nah, oleh karena itu maka kalau saudara mau supaya iman saudara itu tidak dihancurkan oleh orang lain, maka saudara harus memiliki pengetahuan yang dalam, ya, pengetahuan yang dalam mengenai kitab suci. Soalan yang saya temukan di kalangan anak-anak Tuhan adalah bahwa yang penting mereka sudah datang di gereja, ya, terutama di hari Natal dan kalau bisa ditambah di hari Paskah. Jadi mereka sudah mengaku mereka adalah pengikut Yesus, mereka adalah anak Tuhan. Itu sudah cukup. Padahal Alkitab itu bukan hanya berbicara tentang ibadah pada hari Natal, kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bicara begitu banyak hal di dalamnya. Dan kita sebagai anak-anak Berapa? dan Alkitab kita itu secara benar dan komprehensif. Yang lebih ironi lagi sesuai dengan pengalaman saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan itu adalah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat dangkal di dalam pengetahuan Alkitabiannya. 200 Oleh karena itu maka kadang-kadang di atas mimbar itu justru mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang asumtif yang pada akhirnya menjadi di dalam kehidupan banyak anak itu. Satu contoh saja di Indonesia belakangan ini kita digegerkan dengan keselamatan itu bisa diperoleh karena perbuatan baik. Kita dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu karena iman kepada kami berallah di dalam Yesus Kristus. Nah, itu satu contoh, saudara, bahwa kadang-kadang kita melayani, kita berprofesi sebagai seorang hamba Tuhan dan melakukan pelayanan mimbar itu dengan penuh percaya diri, tetapi karena wawasan Alkitabiah kita itu sangat rendah, kita memberikan sesuatu pernyataan dan kebingungan di dalam kehidupan jemaat. Nah, Apolos itu sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apa yang dimaksud kitab suci di sini? Pada waktu itu, ya, yang dimaksud kitab suci itu baru secara khusus spesifik ditujukan kepada kitab Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru pada waktu itu baru sedang berproses. Ya, jadi Apolos ini memang sebagai seorang Yahudi tulen itu dia sudah mengikuti jenjang-jenjang pendidikan itu, ya. Seperti yang kita lihat di saudara-saudara kita Muslim di Indonesia itu, ya, bagaimana anak-anak kecil itu dibina mulai dari menghafal ayat-ayat kitab suci sampai kepada yang disebut khatam. Nah, orang-orang Yahudi itu dahulu telah menerapkan itu dan saya percaya bahwa Apolos itu melewati semua jenjang-jenjang tahapan-tahapan pendidikan di dalam budaya Yahudi itu. Sehingga pada akhirnya ketika dia sudah dewasa itu, maka dia menjadi seorang yang sangat mahir di dalam soal-soal kitab suci. Nah, implikasinya kita sudah sadar bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan itu, doa itu sangat penting. Doa itu harus, puasa itu dibutuhkan di dalam pelayanan. Tetapi untuk saudara naik di atas mimbar, saya mau katakan dari tempat ini, ya, sebagai dosen homiletik, saya berkata bahwa kita naik di mimbar tidak cukup dengan mengandalkan doa, tidak cukup dengan mengandalkan puasa. Kita naik di mimbar harus dengan bekal persiapan
pengajaran yang sudah terlebih dahulu kita pelajari, yang sudah terlebih dahulu kita siapkan, dan apa yang sudah kita siapkan sebelum kita naik ke atas mimbar itu, kemudian dengan puasa doa, puasa dan dengan pengurapan Roh Kudus itu akan berkat secara siap. Jadi karena itu saudara, kalau saudara efektif di dalam pelayanan saudara, baik di gereja ataupun pelayanan apologetika, maka kali diri dengan ya, ibaratnya saudara mau pergi bertemu. Saudara sudah mengenal lawan saudara, kelemahan, kekurangannya, lalu saudara sudah punya strategi-strategi untuk menghancurkan musuh saudara. Tapi gilirannya saudara maju untuk tindak menghancurkan musuh itu, ternyata saudara nggak punya peluru, saudara tidak punya senjata. Nah itu, jadi ini masalah-masalah yang seringkali kita hadapi sebagai gereja Tuhan di Indonesia, yaitu bahwa ada orang yang begitu bersemangat di dalam pelayanan, tetapi tidak punya kapasitas secara intelektual teologis. Nah, karena itu maka aku terus menjadi satu contoh yang sangat konkret bagi kita, bahwa untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang apologetik yang efektif, maka kita harus menguasai kitab suci yang adalah alat pertahanan kita, dan juga yang adalah senjata untuk membela keyakinan kita dan serangan-serangan dari itu. Nah, lalu yang ketiga, apa yang membuat Apolos ini efektif di dalam pelayanannya, baik di dalam apologetika maupun di dalam pelayanan misi penginjilan sebagai seorang, bahwa ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Nah, rupanya Yohanes, ya, yang kita tahu dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis itu dia juga sering melakukan pelayanan keluar, bukan hanya di daerah Israel dan sekitarnya, tetapi dia pergi ke tempat-tempat lain. Dan salah satu tempat yang dikunjungi itu adalah dia pergi ke Mesir, di daerah Sandia, yang kita kenal sebagai pusat gereja Koptik itu. Di sana dia melakukan pelayanan, dan disitulah Apolos mendengarkan pengajaran tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Jadi bagi Yohanes Pembaptis itu, Yesus adalah seorang tokoh yang lebih besar dari dirinya, dan karena itu maka Yesus adalah pusat pemberitaan di dalam setiap pelayanan. Kita baca di dalam Injil itu bagaimana dia kepada murid-muridnya berkata, lihatlah anak Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Ketika dia membaptis, dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang kemudian lebih besar daripadaku, dan untuk kali kasutnya aku tidak layak, dia yang akan membaptiskan dari orang mati. Jadi Yohanes ini adalah seorang pelayan yang mengerti benar siapa Yesus, dan karena itu di dalam pelayanannya figur yang dia tontonkan adalah Yesus. Nah, ketika dia ada di Serbia Mesir itu, dia mendengarkan tentang Yesus, dan kemudian Apolos yang mendengarnya pada waktu itu, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan, keturunan Daud yang akan datang untuk menjadi raja. Itulah yang disebut sebagai bahwa Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Artinya Apolos sendiri telah mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan ini akan titik awal kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan itu bukan karena keturunan dari orang tua,
Kristen itu bukan karena kita dilahirkan di daerah atau masyarakat Kristen, tetapi kekristenan yang sejati itu berawal dari titik di mana kita pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Ya. Saya berkata kepada murid-murid saya, tanggal lahirmu, kapan engkau dilahirkan oleh ibumu, itu boleh saja kau tidak tahu, boleh saja kau lupa. Karena memang ketika engkau lahir, kau tidak sadar. Yang memberitahukan bahwa engkau dilahirkan tanggal sekian dan sekian itu adalah orang tuamu. Tetapi tanggal kelahiran barumu, atau saat pertama kali engkau berjumpa dengan Yesus di dalam hidupmu, itu aneh kalau engkau tidak tahu kapan engkau pertama kalinya berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam hidup. 1981 antara jam 10 sampai jam 11 siang, di situ saya mengalami Yesus menjamah hidup saya, dan dari sejak saat itu sampai sekarang ini saya mengiring dia dan menyerahkan hidup saya total kepada dia. Karena ada perjumpaan secara pribadi. Ini menjadi titik awal kita mengalami satu perubahan, ya, perubahan yang radikal di dalam kehidupan. Orang boleh saja berpakaian yang indah-indah, berpakaian jubah yang berwibawa sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupnya, maka pelayanannya adalah pelayanan kamuflase. Tapi kalau seorang hamba Tuhan itu sungguh-sungguh telah mengalami, mengajak dia bahas satu topik. ya, Kalau ada orang bertanya, nih boleh keluar dari topik itu. kalau seorang hamba Tuhan telah mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupnya, maka hidupnya akan menjadi contoh, hidupnya akan menjadi berkat. Saudara, ini pengalaman pribadi Apolos dengan Yesus itu merupakan satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan atau efektivitasnya di dalam pelayanan, baik secara fisiologis pun secara. Nah, jadi di sini saudara, masing-masing kita memeriksa diri kita sendiri. Apa saya bertemu dengan Yesus dan apa bukti bahwa saya ini sudah menerima Yesus? Menurut saya, namanya Bartolo sudah meninggal. Kami dia berkata begini, di Manado, pendeta kalau mana di Manado itu dia mengadakan pelayanan perjamuan kudus secara pribadi di konsistori. Jadi sebelum naik mimbar, pendeta-pendeta di sana itu menurut saya ini itu dia harus minum 3 sloki, ya minuman tradisi di mana itu. Lalu mereka katakan itu namanya air tata-tata. Mereka tidak minum itu sebelum naik mimbar. Di atas mimbar mereka akan berbicara terbata-bata. Karena tidak jelas apa yang mereka katakan. Tetapi kalau mereka sudah melakukan perjamuan kudus secara pribadi dengan 3 sloki minum tradisional itu, maka ketika di atas mimbar itu dia bilang kata-katanya itu mengalir bagaikan air. Nah, jadi pengalaman dari pendeta John Momon itu menjadi suatu kenyataan bahwa memang banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berprofesi sebagai hamba Tuhan tetapi belum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ada seorang ibu yang minta saya untuk saya bantu mengisi waktunya dia karena rumah saya dekat sekolah. Dia dengan saya bisa bimbing orang untuk sedikit main musik. Dia datang ke rumah saya lalu dia minta saya untuk bimbing dia main keyboard. Sementara kami bincang-bincang, kan kami berasal dari daerah yang sama, dia berkata gini, Pak Daniel, manalah di kampung kita itu kita sedang maju. Kenapa saya bilang? Dia bilang,
Kalau pagi hari, tapi istilahnya kalau di kampung saya itu matahari naik, itu pendeta atau penatua gereja pergi ke gereja gendong Alkitab. Jadi matahari naik, pendeta penatua pergi ke gereja gendong Alkitab. Tetapi pada saat matahari turun atau sore hari pendeta sudah pulang dari gereja, dia sekarang pergi gendong ayam ke galangan, sabung ayam. Tuh. Nah, jadi ini juga kenyataan di kampung saya begitu, saudara-saudara. Bahwa banyak pendeta-pendeta, banyak majelis-majelis gereja yang kalau pagi hari Minggu dia melayani di gereja, tapi sore hari Minggu dia pergi naik sabung ayam di yang sunyi. Nah, ini nyata, saudara. Itu sebabnya banyak pelayanan yang kontraproduktif. Pelayanan yang justru menjadi sandungan. Oleh karena seseorang tidak mengalami personal encounter with Christ. Padahal itu merupakan satu titik start yang mutlak harus dialami oleh setiap pelayan. Nah, jangan melihat pelayanan itu sebagai profesi, Bapak Ibu. Ya, apalagi banyak sekarang ini hamba Tuhan yang melihat profesi kependetaan itu sebagai satu bidang profesi yang sangat menguntungkan. Nah, karena itu mereka berlomba-lomba untuk masuk di dalam bidang profesi ini. Karena di sana banyak kehormatan, di sana banyak pendidikan, di sana banyak pemberian-pemberian. Nah, jadi kalau seorang hamba Tuhan melihat pelayanan itu dengan motivasi yang demikian, itu jangan heran kalau menjadi kontraproduktif. Di Yesus. Yang keempat, apa yang membuat Apolos ini sangat efektif di dalam pelayanan? Di dalam berapologetika, yaitu dikatakan bahwa dia memiliki semangat yang tinggi terhadap pelayanan itu. Baca tadi, dengan semangat ia melayani di Bait Allah. Di dalam ayat yang ke-25, bagian B sampai ke-26 ayat. Nah, ini saya pakai istilah vision. Ya, orang yang melakukan satu pekerjaan tetapi dengan terpaksa. Jadi, karena itu maka mereka melakukannya dengan setengah hati. Kalau seseorang punya passion, hatinya melekat kepada apa yang dia kerjakan, maka ini akan menjadi suatu motor penggerak yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Jadi itu kesaksian-kesaksian di media yang kita baca itu. Bahwa banyak orang yang begitu giat dan efektif di dalam satu profesi. Segala bidang profesi. Itu satu yang mereka efektif adalah karena mereka mencintai terhadap profesi yang mereka geluti. Yang sudah berpuluh tahun tidak diangkat-angkat sebagai pegawai negeri, tetapi dia melakukan pelayanan pengajaran itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dia sangat dihormati oleh masyarakat di kampungnya, dihormati oleh murid-muridnya. Dia melakukannya bertahun-tahun, bukan karena dia mendapatkan penghasilan seperti guru-guru yang lain, tetapi karena dia punya passion. Nah, tahan dan tanggung jawab terhadap panggilan pelayanan akan menjauhkan kita dari perhitungan untuk ini, saudara. Nah, hamba Tuhan yang melayani dengan pasang tarif. Dan saudara heran dengan pernyataan saya ini. Dan ini bukan sesuatu rahasia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pilih-pilih. Kalau kita undang, dia tanya, jemaatmu berapa, dari kalangan apa, begitu. Ketika dia bertanya seperti itu, kita sudah bisa tebak sedikit. Apa yang menjadi orientasi pelayanan ini?
Saya juga sering bertanya kepada pendeta-pendeta yang mengundang saya untuk pertama kalinya. Saya tanya gambaran kondisi jemaat. Maksud saya apa? Bukan untuk menolak kalau tidak sesuai dengan keinginan saya atau kemudian eh, lain-lain, tetapi maksud saya mempertanyakan keadaan jemaat itu adalah supaya saya mendapatkan gambaran untuk mengaplikasikan khotbah-khotbah yang saya akan sampaikan nanti. Mempertanyakan kemudian memprediksi berapa persembahan, berapa kolektif yang saya akan terima. Itu naif menjadi seorang ketua. Tetapi itu fakta. Ada banyak pendeta-pendeta yang mau menerima undangan kalau di gereja yang besar, kalau diundang dengan sembahan yang dia sudah bisa prediksi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, maka pendeta seperti itu adalah pendeta yang dikuasai dengan perhitungan untung rugi. Tetapi seorang yang punya passion, ya, khotbah di depan 10 orang, khotbah di depan 1.000 orang, sama saja. Dia tahu bahwa yang dia layani bukan jemaat yang 10 atau yang 1.000, tetapi dia melayani Tuhan yang telah memanggil dan menetapkan dia untuk menjadi. Nah, jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, kan itu cintai pelayanan saudara. Saya 30 tahun lebih di dalam Tuhan, dan ya kondisi ekonomi saya ya kan Bapak Ibu. Tetapi saya tidak pernah di dalam melakukan satu pelayanan itu untuk kalau saya lakukan ini saya dapat ini. Pokoknya tugas saya adalah memberitakan firman, saya adalah untuk mempersiapkan, mengkaderkan hamba Tuhan generasi berikutnya, dan kalau saya nanti saya berkata di dalam hati saya, ya saya sudah sebentar yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Dan karena itu saya mencintai pelayanan saya. Saya kalau mengajar Bapak Ibu dari pagi sampai malam itu salah. Saya suka kadang-kadang untuk bikin kelas itu ya block teaching itu kadang-kadang saya bikin dari jam 9 pagi sampai jam 9 jam 10 malam. Ya tentu ada syaratnya. Dan tidak ada rasa capek oleh karena ini ada semangat yang bersumber dari cinta. Ada semangat yang bersumber dari passion terhadap. Nah, jadi cintailah Bapak Ibu ya. Pelayanan ketika, pelayanan misi, pelayanan mimbar, atau pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan kepada saudara, belajar untuk mencintai dan lakukan dengan sepenuh hati, lakukan untuk saudara hasil yang ilmu ini. Ya, ini. Kualifikasi seorang hamba Tuhan yang efektif di dalam pelayanan baik secara politik ataupun pelayanan yang lain adalah seorang yang memiliki sikap rendah hati. Memiliki sikap rendah hati. Apa yang diperlihatkan oleh Apolos untuk kita dapat mengetahui bahwa dia seorang yang rendah hati. Ketika dia di Efesus, itu dalam pelayanannya hadir seorang suami istri, sepasang suami istri yang juga hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia tahu Paulus ini adalah seorang yang punya potensi yang besar di dalam pelayanan. Tetapi masih ada yang perlu dilengkapi. Itu sebabnya dikatakan bahwa sesudah ibadah, pertemuan ibadah itu, maka Priscilla dan Aquila mengundang Apolos secara khusus ke rumah mereka, dan di rumah Priscilla dan Aquila itu Apolos diajar secara lebih teliti, diajar secara lebih dalam tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Karena dikatakan bahwa waktu di Mesir dilayani oleh Yohanes Pembaptis itu, dia baru-baru mengenal, mengetahui tentang Saint Yohanes. Coba saya baca ulang dulu ya.
Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Mengapa Priscilla dan Aquila melakukan itu? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-25, karena Apolos baru mengetahui tentang baptisan Yohanes. Masih banyak ajaran-ajaran lain yang harus ditetapkan kepada Apolos ini. Dan kan itu, Priscilla dan Aquila masuk di dalam bidang itu untuk melengkapi Apolos dengan pengetahuan-pengetahuan yang tetap yang di sini saudara adalah Paulus itu adalah seorang yang sangat mahir di dalam soal-soal kitab suci, khususnya perjanjian lama tadi. Dia sudah melakukan pelayanan lintas negara, ya, pelayanan boleh dibilang lintas budaya, lintas benua. Sudah punya popularitas, sudah punya nama yang menjulang tinggi. Tetapi ketika dia diminta oleh Priscilla dan Aquila untuk duduk sejenak mendengarkan pengajaran tambahan, maka Paulus itu menerimanya dengan senang. Ini satu sikap yang sangat baik dari seorang Paulus, dan karena itu dia semakin hari semakin bertambah, dia semakin hari semakin dalam pemahamannya, semakin hari semakin panjang pengajarannya, dan karena itu maka dia menjadi seorang yang sangat, ya, seorang yang tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang telah dimiliki, tetapi secara terus-menerus mengupgrade diri. Ini saudara, ya, terus-menerus mengupgrade diri. Ini ada banyak jalan, ya, melalui seminar-seminar, melalui diskusi seperti malam ini, melalui membaca buku, ataupun bisa secara formal turun ke lembaga pendidikan untuk menimba ilmu. Itu penting sekali bagi semua. Menjadi masalah yang saya temukan adalah orang yang tahu sedikit tetapi sudah merasa tahu segala. Yaitu seorang bos, seorang yang punya jabatan, seorang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ini biasanya orang-orang seperti itu susah untuk kita ajak. Jadi saudara memiliki sikap ini, ya, jangan pernah merasa cukup, tidak pernah terlambat untuk belajar, dan juga tidak pernah berhenti untuk belajar. Dia berkata begini, ketika engkau berhenti belajar, engkau berhenti memimpin. Yang jelas berkata ketika engkau berhenti belajar, engkau berhenti bertumbuh. Nah, jadi kan itu Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah dipermudah dengan teknologi, dimanapun saudara berada, saudara bisa membaca, ya. Jadi HP itu jangan hanya membaca status orang, jangan hanya membaca WA, berita-berita WA, tetapi di dalam HP kita itu sudah ilmu pengetahuannya begitu banyak, dan bagaimana saudara bisa memanfaatkan teknologi itu secara bergaya. Saya sedikit mengetahui dari bacaan juga tentang Israel. Kenapa Israel itu pengetahuan mereka begitu tinggi dan cerdas-cerdas orang-orang di sana, Yahudi? Karena dikatakan bahwa di setiap perhentian-perhentian, katakanlah di stasiun-stasiun bis itu di sana selalu ada buku-buku yang ditaruh oleh pemerintah untuk dibaca oleh setiap orang secara bebas. Nah, jadi sementara mereka menunggu kedatangan yang akan membawa mereka itu, mereka tidak ngobrol, mereka tidak, tetapi mereka membaca dengan fasilitas buku yang telah disediakan oleh negara. Nah, jadi sekarang ini saudara-saudara perlu untuk kita ini sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa dimanapun kita berada, kita wajib untuk terus-menerus menambah pengetahuan kita, terutama pengetahuan Alkitab.
Apa yang saya butuh dengan mereka? Saya tahu mereka butuh, harus itu. Tetapi ya itu, saya tahu juga mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah merasa cukup dan karena itu mereka tidak bisa tidak. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini himbauan saya, jadilah seorang hamba Tuhan yang terbuka untuk menerima kelebihan orang dan untuk melengkapi kekurangan saudara. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Paulus, sehingga apa yang kurang pada dirinya, dia tutupi dengan apa yang menjadi kelebihan atau yang ada pada skill. Nah, yang keenam, kualifikasi seorang hamba Tuhan yang efektif di dalam pelayanan apologetika atau pelayanan yang lain adalah seorang yang menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ini doktrin yang diajarkan oleh sekolah saya di mana mengambil S1, S2. Bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus menjadikan Alkitab itu sebagai otoritas yang tertinggi, baik di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan juga di dalam aktivitas kita setiap hari. Artinya bahwa apa persoalan, apa masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus minta dengan petunjuk dari Alkitab untuk memberikan solusi. Kalau ada pertentangan yang kita hadapi antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, maka kita harus mencari jalan tengah dengan kembali kepada Alkitab. Dan apa yang Alkitab katakan itu mutlak untuk kita terima sebagai satu kebenaran yang itu otoritas yang tertinggi. Itu yang sebenarnya di dalam Tuhan saudara. Kenapa saya tekankan ini pada malam ini dan sesuai dengan masa kita itu? Adalah karena sekarang ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia, itu hamba Tuhan, kata-katanya itu, pernyataannya itu oleh jemaat sudah dianggap lebih tinggi otoritasnya daripada Alkitab. Itu yang sekarang saya bina di tempat yang lain itu. Saya tahu ada orang-orang di situ yang memang dari gereja tertentu yang pembahasannya saya tahu dan pengajarannya saya tahu. Tetapi saya mencoba untuk memberikan satu koreksi yang Alkitabiah itu susah di mereka. Karena bagi mereka itu sudah terdoktrinasi serupa bahwa apa yang dikatakan oleh gembalanya itu benar. Nah, berarti apa? Otoritas tertinggi dalam kehidupan orang bukan Alkitab, tetapi otoritas tertinggi ada pada gembalanya. Pendeta yang berkata begini, saudara-saudara, tahun ini akan menjadi tahun yang dengan kesukaran. Dia berkata, saya sungguh percaya ini karena yang mengatakannya adalah Benny Hinn. Jadi, ini sudah begitu mengidolakan Benny Hinn sehingga apa yang Benny Hinn katakan itu dianggap sebagai kebenaran yang tidak mungkin salah, bahkan lebih benar daripada apa yang kita katakan. Yang saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara itu membuka diri. Bisa saja di dalam kita berinteraksi dengan sesama pendeta, dengan sesama anggota gereja yang lain, ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana supaya jangan terjadi clash, jangan terjadi salah paham di antara kita? Mari kita sama-sama kedua pihak itu membuka diri, membuka hati, untuk coba kita masing-masing memeriksa diri berdasarkan kita. Jadi saya katakan begini, kalau ada dua orang yang selisih pendapat, itu benar. Pasti salah satunya salah, atau bisa keduanya salah. Nah, oleh karena itu maka supaya saudara tahu benar atau salah, maka mari kita kembali kepada Alkitab dan kita jadikan Alkitab itu sebagai hakim atas persoalan yang kita sedang hadapi bersama dengan topik. Nah, ini yang saya terapkan, ya, karena saya sedang mengajarkan juga mata kuliah ini di versi yang lain dan saya tekankan kepada mahasiswa bahwa masuk akal atau tidak masuk akal, apa yang Alkitab katakan itu adalah kebenaran dan karena itu percaya dan
Alkitab adalah firman Allah dan kebenaran yang mutlak, maka itu sebabnya kebenaran Kristen yang objektif yang berlandaskan kepada kitab secara komprehensif. Secara komprehensif. Jadi, kalau saya lihatnya ini dari segi ilmu tafsir, ini menjadi yang sangat serius ini, komprehensif ini. Karena ada banyak kebenaran-kebenaran yang memang diambil dari Alkitab, tetapi menimbulkan masalah juga oleh karena apa? Karena tidak melihat Alkitab itu secara keseluruhan. Jadi, saudara, ini prinsip keenam yang membuat Paulus itu begitu efektif di dalamnya, karena dia menjadikan Alkitab itu sebagai otoritas yang tinggi di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dan ya, bahwa tidak henti-hentinya dia membantah orang Yahudi dan membuktikan dari kitab suci. Ya, pembuktiannya bukan pembuktian secara arkeologi, bukan secara saintifik, bukan secara filosofis, pembuktiannya ada pembuktian secara identifikasi. Seorang hamba Tuhan yang efektif di dalam pelayanan apologetika adalah seorang yang fokus kepada Yesus. Di dalam kalimat terakhir dari 28 itu, sebab dengan jemu-jemunya ia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini harus menjadi orientasi pelayanan apologetika saudara. Yang tadi saya katakan itu punya aliran pikir, punya alur pikir, dan punya orientasi pikir. Orientasi pikir saudara di dalam melaksanakan pelayanan apologetika itu bukan supaya lawan tanda petik itu keok, kalah, atau mungkin lebih sadis malu. Sebenarnya orientasi utama dari semua pelayanan apologetika yang kita lakukan adalah supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat saudara di dalam pelayanan apologetika itu menjadi meleset. Ya, tadi seorang hamba Tuhan yang begitu getol dengan pelayanan yang dia gelut itu, tetapi kemudian karena adalah untuk mempermalukan lawan bicaranya, maka keluar kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang dewasa, sebagai seorang, apalagi sebagai seorang anggota. Jadi, kalau pelayanan apologetika itu hanya tujuannya untuk mengalahkan musuh, untuk menghancurkan konsep berpikir musuh, saya kira itu belum pas. Dan itu tujuannya kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempermalukan orang atau menghancurkan konsep berpikir orang semata-mata, tetapi kita tetapkan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, khusus sebagai seorang apologet, adalah supaya orang pada akhirnya mengakui Yesus adalah. Oh, saudara punya orientasi pelayanan apologetika tidak sampai ke sini, berarti saudara perlu bergerak maju lagi. Saudara harus mereorientasi ya dengan apologetika saudara. Yesus yang berhak menerima kemuliaan dari segala yang kita lakukan. Dan kemuliaan kita bukan keagungan kita di pelayanan yang sesungguhnya, sehingga bukan gereja yang kita tonjolkan, bukan organisasi yang kita agung-agungkan, tetapi Yesus. Di dalam pelayanan apapun, di dalam organisasi didominasi apapun, kita di sana melayani untuk Yesus. Dan implikasi dari orientasi pelayanan seperti ini, saudara, itu pasti gereja akan akur. Tuhan gandeng tangan bersama-sama maju
menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di dalam dosa. Hamba-hamba Tuhan akan bergandeng tangan maju bersama-sama untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan itu dengan serius, karena sama-sama untuk mencari kemuliaan bagi Yesus. Tapi kenapa gereja berantem? Kenapa gereja terpecah belah? Karena ada hamba Tuhan yang bergerak maju untuk mencari kemuliaan diri sendiri, kehormatan diri sendiri, dan kebesaran organisasi sendiri. Nah, ada pendeta-pendeta yang di atas penderitaan orang lain. Gereja-gereja yang secara sadis mencari jalan bagaimana supaya gereja yang ada ditutup, lalu kemudian gerejanya sendiri yang berjalan. Nah, itu bukan asumsi Bapak Ibu, tetapi itu pengalaman yang saya temukan. Dan ini ironi-ironi yang mendorong saya untuk terus berkiprah di dalam pelayanan seperti ini, karena saya mau supaya setiap hamba-hamba Tuhan sadar kita dipanggil bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan. Nah, jadi itu 7 kualifikasi dari seorang hamba Tuhan yang efektif di dalam pelayanan apologetika. Dan satu tadi saya saudarakan, nanti saudara bisa satu lagi. Kesimpulan saya, apologet yang efektif harus memiliki kualitas intelektualitas, kualitas teologis, dan kualitas spiritual yang alkitabiah, ya, yang alkitabiah. Jadi itu kesimpulan saya pada malam ini, Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya sebagai dosen homiletik itu saya mengajarkan kepada mahasiswa bahwa betapa pentingnya kita punya batasan di dalam berbicara. Makanya itu makan naf. Sumber gagasan dan juga sekaligus merupakan batasan pembahasan. Ya, apa yang Bapak katakan bahwa di dalam pelayanannya bersama dengan Paulus, itu tentu ada banyak poin-poin lain yang kita bisa dapat dari seorang yang bernama Apolos. Nanti kemudian di dalam bagaimana dia bisa membangun sebuah teamwork itu lagi ada lagi prinsip-prinsip yang kita pelajari dari sana. Tetapi karena nats yang saya pilih itu terbatas kepada Kisah Rasul pasal, makanya ada kata menurut ini, ya, ada kata menurut. Nah, itu di dalam karya tulis ilmiah itu betapa pentingnya kata-kata seperti ini, karena ini akan merupakan bahasan. Nah, jadi ini yang menjadi batasan saya untuk berbicara pada malam ini, karena poin-poin 7 itu seharusnya bisa sampai 9, ya, seharusnya bisa sampai 9. 7 itu hanya apa yang terdapat di dalam ayat ini, nas ini, gitu ya. Jadi kalau saudara sebagai pengkhotbah, nas ini jangan hanya dijadikan sebagai tameng atau sebagai pelengkap saja, tetapi saudara harus pahami apa arti nas ini. Nah, kan itu maka menurut Kisah Rasul 18:24-8. Ini studi ekspositoris kalau di dalam ilmu berkhotbah itu. Nah, kalau kita melakukan satu studi biografis, ya, studi biografis, nah itu mungkin nanti kita bisa cari dari sumber-sumber lain, tidak tentu di dalam Alkitab, ya, bagaimana Apolos ini dari awal sampai akhir bentuk-bentuk pelayanannya kayak apa, lalu dengan siapa dia bisa bekerja bersama-sama, itu bisa kalau kita melakukan satu studi biografis atau keseluruhan dari kehidupan Apolos dengan dasar Alkitab. Tetapi karena batasan kita pada malam ini menurut Kisah Rasul pasal 18:28, 7 poin itu tidak bisa lagi ditambahkan dengan sesukanya dari nas-nas lain. Kecuali kalau kita rubah nasnya, Pak. Ya, jadi ini satu teori yang ini, Pak, ya, satu teori dari ilmu berkhotbah begitu. Jadi saya kombinasi, bukan melakukan satu studi
biografis terhadap Apolos, tetapi sebuah studi ekspositoris terhadap Kisah Rasul pasal 18 ayat 12-8 dengan topik apologet yang dilakukan oleh seorang Apolos. Jadi itu. Nah, kalau kemudian ini menjadi satu gagasan yang memberikan kepada Bapak satu begini bisa diperluas lagi. Nah, poin-poin yang ada di tempat yang saya sudah paparkan kepada Bapak ini, Bapak bisa tambahi dari ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang lain, tetapi yang berbicara tentang Apolos, kalau memang fokus kepada Apolos. Tetapi kalau mau fokus kepada pelayanan apologetnya, wah ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Itu semua kitab di dalam Alkitab itu yang bentuk-bentuk pelayanan apologetnya. Ya, apologet Yesus, Petrus, Paulus, ya. Di dalam Kisah Rasul itu bagaimana dia mempertahankan imannya di depan persidangan. Nah, itu semua adalah pelayanan-pelayanan apologet. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu menurut Kisah 18:2. Jadi bisa ditambah, Pak. Bisa ditambah, tapi nanti kalau saya sampaikan malam ini berarti melanggar aturan ini. Ya gitu. Saya kira itu, Pak. Saya bukan boleh. Oh, ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Bapak Ibu Saudari yang di Zoom, Sema Adonai, yang juga di channel-channel yang live streaming hari ini, relay juga ke channel-channel, ada pertanyaan? Apakah materi Pak Pendeta cukup jelas? Belum. Coba Pak, saya mau berdiskusi dengan Pak Pendeta. Kalau jadi diperhatikan di ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ini kenapa, Pak ya? Mengapa Apolos hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes, Pak? Padahal dia mengajar tentang Yesus. Ya, tentu dengan umur perjumpaan pribadinya dengan Kristus itu yang baru ketika dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis di Mesir itu, maka pasti di dalam masa yang singkat itu dia belum bisa mendapatkan di Alkitab. Nah, yang kedua sebagai seorang Yahudi, tentu mereka sudah tahu apa itu baptisan proselit, apa itu baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan tobat. Tetapi kemungkinan, tapi saya tidak ada di dalam nas tadi itu, prinsip-prinsip tentang baptisan Kristen, baptisan Yesus itu dia belum pahami. Nah, oleh karena itu maka ketika dia telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu, pengajaran-pengajaran yang praktis tentang baptisan itu dia belum menerima semua, dan mungkin barulah ketika dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila maka diajarkan kepadanya semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep keselamatan itu. Jadi di dalam nas tadi itu baptisan Yohanes itu ya itu kalau kita baca di dalam Alkitab itu adalah baptisan yang diberlakukan bagi orang-orang Yahudi yang sudah beranjak dari anak ke dewasa gitu. Nah, jadi
sebagai seorang Yahudi, mungkin dia sudah diajarkan secara detail tentang ajaran itu dan mungkin dia sudah melakukan itu. Sementara kalau baptisan proselit itu adalah baptisan yang diberlakukan bagi orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, tetapi kemudian mau dengan sukarela menjadi penganut agama Yahudi. Maka upacara pengesahan pindah agama dari non-Yudaism ke Yudaisme itu adalah melalui baptisan. Nah, itu baptisan. Sementara baptisan Kristen adalah baptisan yang dilakukan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, dan baptisan itu bukan sebagai syarat untuk diselamatkan, tetapi sebagai satu wujud ketaatan kepada perintah Allah. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus harus dibaptis. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa lalu dia bertobat dibaptis, tetapi Yesus katakan bahwa baptisan ini memberi satu maksud bahwa kita harus mentaati seluruh perintah Allah. Nah, jadi baptisan Kristen itu adalah wujud atau pembuktian dari imannya kepada Tuhan. Bukan pindah agama dari agama lain masuk Kristen, tetapi yang paling penting adalah dia beriman dulu kepada Yesus, dan bukti daripada imannya itu dia tunjukkan dengan taat melakukan apa yang diperintahkan. Salah satunya adalah memberi kesaksian di muka umum bahwa saya dulu hidup di dalam hidup lama, dan baptisan ini saya kuburkan hidup saya yang lama, lalu kemudian saya bangkit dengan hidup yang baru. Saya dulu bukan pengikut Yesus, tetapi saya sekarang menyaksikan di muka umum bahwa saya melaksanakan acara ini untuk memperlihatkan sebagai seorang pengikut Yesus. Saya kira itu, Pak. Jadi mengapa dia baru mengetahui baptisan Yohanes itu karena memang pertemuannya dengan Yesus itu baru dimulai ketika dia berjumpa dengan dengan Yohanes Pembaptis, dan karena hatinya membara dengan pelayanan, dengan penginjilan itu, dan dengan bekal pengetahuan perjanjian lama yang sangat itu, ya dia pergi melayani. Tetapi kemudian hal-hal yang kurang itu kemudian baru dilengkapi oleh Priscilla dan Aquila di rumah mereka ketika ada di. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Tapi ini berkaitan juga dengan ini mungkin, Pak. Di ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Dan bagaimana emang keadaan di kota Efesus itu, Pak? Sampai-sampai dia Apolos harus membuktikannya dari kitab suci. Dan saya coba pikir ini kitab suci ini maksudnya kitab perjanjian lama, Pak, ya? Ya, perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Kenapa dia harus menggunakan, ya maksudnya ini begini, Pak. Apa yang menyebabkan dia harus menggunakan kitab suci untuk membuktikan Yesus itu adalah Mesias pada orang-orang Yahudi, Pak? Memang orang Yahudi tidak percaya kemesiasan Yesus, ini apa? Ya, kalau kita baca di dalam kisah pelayanan Tuhan Yesus itu kan, mengapa Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi? Karena memang mereka tidak mengerti secara benar ajaran dari kitab suci itu. Bukan karena kitab suci itu kurang, tetapi pemahaman mereka tentang kitab suci itu kurang. Satu. Ini saya dari zaman Todius dulu ya. Yang kedua adalah karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, dalam hal ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di dalam menafsirkan kitab suci itu tidak seperti yang diharapkan oleh kitab suci itu. Karena kalau mereka memahami kitab suci itu dengan benar, clear, bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam Alkitab itu tidak lain, tidak bukan adalah Yesus yang datang itu. Karena kalau kita baca di dalam kisah kelahiran Yesus itu jelas bahwa ini untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya di dalam perjanjian lama itu. Nah, itu satu. Jadi kisah di dalam
atau pengalaman nyata di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu nyata bahwa memang orang-orang Yahudi itu tidak mau percaya kepada Yesus sebagai yang dijanjikan dalam kitab suci itu. Oleh karena pengaruh dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama Yahudi yang takut kehilangan kekuasaannya, dan juga oleh karena pemahaman yang salah yang ditanamkan oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Kemudian mungkin karena melihat sosok dari Yesus yang jauh dari gambaran yang mereka harapkan itu, seorang Mesias yang akan datang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan, seorang Mesias yang mereka harapkan untuk memproklamirkan bangsa Israel, tetapi nyatanya sampai saat itu dia tidak berbuat apa-apa, dan karena itu maka Yesus ditolak. Nah, kita melangkah lebih maju lagi, dalam pelayanan Paulus juga begitu. Paulus itu menghadapi hambatan yang luar biasa, bukan dari bangsa-bangsa kafir, tetapi dari dari bangsanya sendiri, bangsa Yahudi itu, yang sampai pada saat Paulus memberitakan Injil kepada mereka itu, ya, dan Paulus ini juga memberitakan Injil itu berdasarkan suci perjanjian lama itu, bukan berdasarkan perjanjian baru, karena perjanjian baru pada waktu itu baru sedang dalam proses penulisan. Salah satunya yang menulis adalah Paulus. Nah, jadi jangan heran kalau Paulus ini menghadapi juga hal yang sama dari orang-orang Yahudi yang ada di Efesus tadi itu. Karena ini orang-orang Yahudi yang mengerti kitab suci, tetapi kemudian mereka percaya kitab suci, tetapi mereka tidak mengerti kitab suci itu secara benar. Karena kalau mereka mengerti kitab suci secara benar, maka mereka tidak akan menolak Mesias yang sudah datang di dalam diri Yesus itu. Nah, jadi percaya tetapi tidak mengerti, dan kemudian mereka tidak mau beriman kepada Yesus Kristus, di penghambat di dalam pelayanan pemberitaan baik Paulus maupun Apolos. Oke. Berarti pelayanan apologetik itu di konteks ini berarti seorang Apolos saja bisalah dikatakan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Iya. Nah, iya Pak ya. Iya. Jadi lawan apologetnya Apolos di sini adalah orang-orang Yahudi tadi itu yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus. Tetapi kemudian dengan pelayanan yang baik dari Apolos itu, maka akhirnya dari kitab suci yang tadinya mereka tidak mengerti dan tidak percaya itu, mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu kan artinya juru selamat itu. Baik, Pak. Dan saya dari ayat 27 itu lebih memahami jadinya, Pak. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Iya. Ya, di zaman itu sudah ada surat menyurat, Pak. Oh, bisa. Jadi jangan salah bahwa orang-orang Yahudi mengenal huruf itu, ya saya kira kita lihatlah ke Mesir lebih dulu kan 4000 tahun sebelum Masehi, dan pada waktu itu ya soal surat menyurat itu saya kira sudah ada, percaya itu. Oke, terima kasih. Iya. Ada saudara ini yang raise hand saat ini, Pak Pendeta Daniel Palungan. Silakan. Silakan, Yosrina Nainggolan ya. Iya. Silakan Ibu. Malam Pak Daniel. Malam Ibu Yos. Iya, ketemu lagi Pak Daniel, dosen saya. Senang sekali bisa ketemu Ibu lagi. Makasih Pak Kodek untuk kesempatannya. Kameranya nggak bisa dibuka ya Pak ya? Memang katanya sengaja begitu Bu Yos. Oke jadi deh. Iya. Nggak apa-apa. Pak, saya mengganjal nih Pak. Tadi setelah saya membaca Kisah Rasul ya, di sini dikatakan kan Apolos itu baru mengenal tentang
baptisan Yohanes, tapi dia udah mengenal jalan Tuhan gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, siapa guru si Apolos sehingga dia mengenal jalan Tuhan, tapi yang mengganjal hanya sebatas mengenai baptisan Yohanes, tapi dia berani berapologet tentang Mesias itu loh Pak. Sedangkan kan Yohanes masih ragu tentang Mesias itu. Buktinya ketika Yohanes di penjara, dia menyuruh para muridnya bertanya, benar nggak kamu Mesias yang datang itu? Nah, itu yang saat ini agak rancu ya Pak ya dalam pemahaman pemikiran saya saat ini Pak. Ya, terima kasih Pak, itu aja. Oke, mengenai keraguan Yohanes itu, memang pada waktu dia dalam situasi yang sangat sulit itu, karena dia sedang diancam untuk dipenggal kepalanya, tetapi kemudian kan Yesus mengutus utusannya kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu ya. Saya lupa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu kepada utusannya itu, tetapi Yesus mengutus utusan itu untuk menghilangkan keraguan Yohanes yang sedang menunggu vonis penggal kepala itu, ya kan? Jadi itu jawaban yang pertama tentang keraguan. Tetapi sejak dari awal sebenarnya Yohanes ini sudah yakin bahwa inilah Mesias yang dijanjikan itu, ya. Karena itu dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Ketika dia murid-murid Yohanes Pembaptis itu beralih menjadi pengikut Yesus itu, Yohanes sama sekali tidak marah, tidak tersinggung, tidak tersaingi, karena memang dia mau supaya orang itu datang kepada Yesus, biarlah Yesus menjadi semakin besar dan dia semakin berkurang. Nah, jadi dari awal Yohanes sama sekali sudah percaya, tidak ragu, tetapi percaya. Hanya ketika dia masuk di dalam situasi yang sangat sulit itu karena diancam oleh Herodes mau dipenggal kepalanya, muncul keraguan di situ. Apakah kami harus menunggu yang lain atau engkau ke orangnya? Lalu orang yang sama diutus kembali oleh Yesus. Saya lupa kalimat itu, ya nanti baca kalimatnya itu. Tapi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kalimat-kalimat yang meyakinkan bahwa jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Ini orangnya yang sudah kamu tunggu-tunggu itu. Nah, kaitannya dengan Apolos, ya memang kalau perjumpaan pribadinya dengan Yesus itu baru ketika Yohanes datang untuk memberitakan Injil di Mesir. Tetapi di ayat yang ke-24 tadi itu sudah dikatakan bahwa dari pengetahuan perjanjian lamanya itu Apolos itu sudah ahli, ya sangat mahir di dalam soal-soal kitab suci perjanjian lama. Jadi ketika Yohanes datang ke Mesir itu hanya mengklik saja, ya. Ya, istilahnya dari orang yang sekedar beragama sudah punya pengetahuan yang luas, tinggal diklik hatinya dari tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, jadi Yohanes datang ke sana untuk melakukan, kalau katakanlah kita sekarang itu kebaktian kebangunan rohani. Nah, di dalam kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Yohanes Pembaptis itulah Apolos menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, lalu karena ini perjumpaan yang singkat, maka belum sempat diajari seluruhnya ajaran dasar atau ajaran-ajaran pokok di dalam perjanjian baru mengenai Yesus. Tetapi dengan pengetahuan perjanjian lama juga yang sudah syarat atau sudah penuh dengan janji-janji yang digenapi di dalam perjanjian baru nantinya itu, maka kemudian Apolos tidak lagi memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Anak Daud. Nah, kemudian sementara di dalam pelayanan pemberitaan Injilnya itu, maka dia membuka diri untuk dilengkapi oleh orang-orang yang lebih paham dalam hal ini, miskin dan jadi berkembang. Tetapi dari dasar yang memang sudah mantap karena dia sudah memahami ajaran perjanjian lama itu secara baik dan kemudian hatinya telah dijamah oleh Roh Kudus sehingga
percaya kepada Yesus, maka sudah sangat memadai, ya, sudah sangat memadai kalau Apolos yang baru itu dapat menjadi seorang pelayan yang efektif. Saya kira itu Bu Yosrina itu, ya. Jadi bekal semua, dan yang Yohanes tambahkan itu hanyalah bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tentu dengan pekerjaan. Berarti bisa dikatakan Pak, Apolos menjadi murid Priscilla dan Aquila. Ya, bisa dikatakan begitu, karena memang dia diajar oleh Priscilla dan Aquila di rumah mereka di Efesus, ya kan? Iya, di ayat 28 itu. Iya, iya. Jadi Priscilla dan Aquila berkontribusi besar di dalam keberhasilan pelayanan dari Apolos. Gitu. Bisa begitu. Berarti saya bisa menyimpulkan kalau berapologet itu nggak harus matang benar ya Pak mengenai kitab yang dipahami gitu. Buktinya di sini kan Apolos ini ya Pak, menurut pemikiran saya gitu. Iya. Bapak kasih pencerahan masih terbatas ya, sehingga ketika Priscilla dan Aquila mendengar pengajaran atau apologet dari Apolos, mereka membawa si Apolos ke rumah mereka untuk mereka didik lagi gitu. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, bisa. Jadi untuk kita melayani Tuhan itu, atau untuk kita membela iman kita itu, kita tidak tunggu harus sempurna pengetahuan kita dulu. Umpamanya ibu nenggolan gitu kan. Orang tanya, loh ibu kok bisa-bisanya percaya kepada Yesus, ya kan? Itu saja dulu. Kenapa ibu percaya kepada Yesus? Tentu dengan apa yang ibu baca dari Alkitab, atau pengetahuan-pengetahuan yang ibu dapat ketika ibu dikatekisasi dulu, ya. Itu sudah cukup menjadi bekal bagi ibu untuk bisa mempertahankan keyakinan ibu bahwa saya mengikuti Yesus, saya percaya Yesus karena ayat-ayat ini gitu loh. Jadi tidak tunggu sampai tamat Kejadian sampai Wahyu dulu ibu, ya. Untuk keyakinan ibu saja dulu berdasarkan ayat-ayat yang ibu tahu, itu sudah cukup. Ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sementara itu, ya ibu jangan merasa puas oleh karena sudah banyak pengikut, sudah membuat gereja yang besar, lalu tidak belajar lagi. Ya, jangan. Tapi terus belajar. Nah, itulah yang Apolos. Sementara dia melayani, popularitasnya makin tinggi, dia juga tetap membuka diri untuk menerima pelajaran-pelajaran tambahan dari orang lain. Itu satu sikap yang, makanya tadi saya pakai istilah rendah hati itu, karena dia selalu membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang positif dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya Ibu ya? Ya Pak, saya serahkan ke yang Iya. lain Pak. Oh, Pak Pendeta, ini ada Yusuf Tandi. Yusuf Tandi, silakan. Ini orang dari mana ini? Boleh dia perkenalkan Selamat diri? malam. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dengar ya. Ya. Tadi ada poin-poin yang Bapak sampaikan, kualifikasi ya. Ya. Kan saya juga ini di hari-hari terakhir ini ya, hari-hari apa ya, saya tuh sedang nonton diskusi lintas iman. Nah, Ya. dari polemikus saudara kita di seberang itu, selalunya ada itu ayat itu Pak, dia bilang gini, Yesus ini yang dijadikan Tuhan untuk apa ya, untuk kamu kayak gitu. Nah, teman-teman dari kekristenan itu tidak bisa dan tidak mumpuni untuk menjelaskan itu, padahal bukan ayat itu dimaksudkan Yesus yang dijadikan Tuhan. Nah, kalau pelajaran pada malam hari ini memang bagi saya ya Pak ya, memang harus punya kualifikasi. Apalagi kalau terlibat dalam dunia apologet, pembelaan iman itu. Jangan sampai kita masuk di dalam perdebatan itu, justru kita, Tuhan kita diolok-oloknya karena kita tidak mampu memberi penjelasan.
Iya. Nah, malam ini saya sangat diberkati dengan poin tadi bahwa misalnya Apolos itu dia memang mahir di dalam kitab suci, sehingga dia berani menentang orang-orang Yahudi itu. Kenapa dia berani? Karena memang bahkan dikatakan bahwa memakai kitab suci karena memang data primernya itu kitab suci. Iya. Nah, yang saya lihat itu di diskusi-diskusi terlalu banyak teman-teman kita, tetapi tidak membuat kita tidak bersemangat ya. Tetapi intinya adalah harus punya kualifikasi. Paling tidak ketika Polemukus saudara kita dari seberang itu mempertanyakan, maka cukup seperti malam ini hanya di Kisah Rasul itu. Nah, ternyata banyak yang bisa dieksegesis ke istilahnya itu Pak ya. Ya, studi bukan ya sedikit eksegesis tapi banyakkan kepada ekspositoris ya. Eksegesis itu lebih diekspos gitu. Nah, ya. Nah itu Pak, jadi saya tidak bertanya bahwa memang penting untuk punya kualifikasi selain sebagai hamba Tuhan, apalagi jadi seorang apologet, pembela iman itu. Itu barangkali Pak yang ingin saya sampaikan karena ada poinnya tadi itu mahir dari kitab suci. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita mau pergi berperang, tetapi kita tidak punya kelengkapan senjata yang mumpuni. Nah, jadi karena itu saudara, kalau memang saudara mau pergi untuk berapologet, apalagi dengan sengaja untuk berapologetika dengan orang-orang yang berbeda iman, berbeda kitab suci, wah, kalau saudara tidak paham, maka saudara akan diserang dengan berbagai ayat yang mereka pelintir gitu loh. Mereka pelintir ayat-ayat untuk menyerang kita seperti yang dikutip oleh Pak Yusuf tadi itu. Nah, tetapi kalau saudara mahir untuk meluruskan ayat-ayat yang mereka pelintir itu, sama seperti di dalam Matius pasal 4. Bagaimana iblis itu mempelintir ayat-ayat untuk menyerang Yesus. Tetapi karena Yesus tahu persis apa maksud ayat itu, maka yang dipelintir, yang dibengkokkan oleh iblis itu diluruskan oleh Yesus. Sehingga Yesus menjadi tanda petik keok pada waktu berapologetika dengan iblis itu. Nah, jadi karena itu maka selalu saya tekankan di dalam kelas-kelas pengajaran saya bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan itu harus memperlengkapi diri dengan pengetahuan dasar kita dulu. Teologia, pengajaran Alkitabiah. Karena kalau saudara hanya pergi untuk memperlihatkan, oh ayat Al-Quran ini bicara begini, atau Tuhan begitu, ya mereka punya strategi untuk membalas saudara dengan argumentasi-argumentasi yang berasal dari kitab suci mereka. Tetapi kalau gilirannya saudara ditanya kembali dengan ayat-ayat Alkitab yang mereka pelintir dan saudara tidak punya kemampuan untuk pengertian secara benar, ya disitulah saudara akan kena serangan yang tidak terduga itu. Nah, jadi saya kira itu ya pada Pak Yusuf ya teman-teman yang lain ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini saya sampaikan di konteks kita dulu saja. Sebelum kita pergi keluar berhadapan dengan orang-orang yang beda iman, beda keyakinan, ya lengkapi diri dulu dengan pengetahuan yang dasar dari Alkitab. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Yusuf ya, Tuhan berkati. Dan informasi-informasi yang seperti itu supaya saya bisa tahu lebih banyak. Tuhan berkati Pak Kodex. Oke, terima kasih Pak Yusuf Andi ya. Oke, yang ketiga. Oh ya, makasih Pak. Yang ketiga, ini seorang ibu ya, Ibu Nela Salem. Silakan Ibu. Iya, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Ibu Nela. Iya, sebenarnya tadi sih sudah disinggung ya beberapa dari ini tentang kebenaran firman itu perlu karena dari saudara-saudara kita itu kan mereka potong-potong ayatnya. Iya. Sangat potong-potong, jadi ambil yang mereka kepentingan untuk menyerang, mereka ambil itu. Iya. Nah, kalau tidak benar-benar artinya minta Roh Kudus dan menguasai, kita akan ini sendiri. Nah, satu lagi yang pertanyaan saya, menurut Bapak,
kan banyak apologet kita, saya beberapa kali sering nonton juga ya kemarin. Kalau Yesus kan waktu dia atau Rasul Paulus, waktu dia ketemu dengan orang-orang yang maaf kata yang mungkin tidak kenal secara rohani dengan dia, tapi orang kok dekat ya dengan dia, gitu kan? Nah, tapi apa perlu apologet Kristen membuka ininya dari sebelah sampai seininya gitu? Maksudnya dari ayat-ayat mereka lah gitu, yang notabene yang vulgar banget gitu. Nah itu sih salah satu. Terus sebagai apologet kan kita harus, Tuhan Yesus mengajarkan kita selalu rendah hati, gitu kan? Bagaimana kita bergaul dengan mereka. Memang nggak semua apologet, tapi Tuhan Yesus menjangkau jiwa-jiwa. Maksudnya kita belajar dari dia kan itu. Gitu. Nah, menurut Bapak gimana? Ya, makasih Bu. Makasih Pak. Ya, kalau saya melihat di dalam pelayanan Yesus itu, tidak semua orang yang datang kepadanya itu dilayani, karena dikatakan bahwa Yesus tahu motivasi mereka gitu. Jadi ada momen-momen di mana Yesus menghindarkan diri dari perdebatan yang dilandasi dengan motivasi yang tidak tulus itu. Nah, dan yang kedua, Alkitab itu sendiri memang tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk diajarkan dan dipercayai. Yesus berkata, kalau ada orang yang menerima kamu, masuklah, dan berkat akan datang ke dalam rumah itu. Kalau ada orang yang menolak kamu, pergilah. Jadi artinya jangan paksakan untuk orang percaya kalau memang orang itu belum siap. Nah, jadi di dalam kita berapologetika secara Kristen pun kita juga harus bijaksana menganalisa situasi, menganalisa pikiran orang, apakah orang ini tulus untuk mencari kebenaran, atau dia sedang memancing-mancing untuk menciptakan kekisruhan. Nah, orang-orang seperti itu kalau saya tidak bisa diladeni, ya, jangan diladeni, karena ujung-ujungnya akan berakhir kepada satu disharmonis, ya, ketidakharmonisan di antara kita. Nah, dan itu apa yang Ibu Nela katakan tadi, bahwa Yesus bersahabat dengan siapa saja, Paulus bersahabat dengan siapa saja, karena memang motivasi Paulus, motivasi Yesus di dalam pelayanan apologetika itu bukan untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk meyakinkan musuh. Nah, oleh karena itu maka Paulus dan Yesus sama sekali tidak menonjolkan atau tidak mengangkat tinggi-tinggi atau membesar-besarkan apa yang mereka kurang pahami di dalam, ya, karena, nah ini contoh saja ya, tapi Yesus dan Paulus kan tidak berapologet dengan agama lain. Cuma mereka sudah bertolak dari landasan pikir yang sama. Jadi bagi Apolos dan Yesus itu membuktikan dari kitab suci yang dimengerti oleh Yesus dan salah paham oleh orang-orang Yahudi dan Farisi yang lainnya. Nah, tetapi kalau lawan-lawan apologetika itu adalah non-Kristen, ya, saya minta maaf saudara-saudara, saya harus sebutkan ini. Saya belum bisa mengukur sejauh mana kedalaman teologi dari Pak Muhammad Kace dan satu lagi itu. Tapi selama ini kalau dia muncul di YouTube itu adalah selalu mengangkat ayat-ayat dari kitab suci yang lama, kemudian jadikan itu sebagai satu alat untuk menyerang teman-teman yang mereka sedang menjangkau itu. Nah, jadi karena itu bagi saya tidak efektif. Sekarang bagaimana rasa antara kelompok Kristen dengan kelompok yang non-Kristen itu semakin jauh, oleh karena memang muncul apologet yang Kristen, ya, dari kelompok Kristen yang selalu menyerang agama sebelah itu dengan mempergunakan ayat-ayat dari kitab suci mereka. Sebenarnya kalau saudara itu adalah apologet, ketika orang seberang itu mempertanyakan keyakinan saudara seperti yang dikatakan oleh Yusuf tadi itu, nah itu menjadi kewajiban saudara untuk menjelaskan dari kitab suci saudara, bukan menjelaskan dari kitab suci mereka. Nah, jadi kalau saya mau berdebat dengan orang
dari sebelah ya saya tidak terlalu penting untuk mengangkat ayat-ayat di dalam kitab suci mereka. Tapi kalau kita mau ingin tahu ayat-ayat dari kitab suci saya, ya saya siap untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, jadi saya kira itu Ibu Nela ya. Jadi bagus di sini untuk kita memahami Alkitab itu secara keseluruhan, karena memang strateginya mereka adalah ini tadi katakan potong-potong ayat itu. Saya sudah katakan itu ayat untuk kepentingan diri sendiri, dan Yesus tidak oleh karena Yesus tahu bagaimana caranya untuk memahami kitab suci itu secara. Nah, jadi saya saudara itu semakin berdiri lah ya, memperlengkapi diri dengan persenjataan Alkitabiah, supaya ketika saudara diserang dengan panah api dari si iblis, maka saudara punya perisai dan saudara punya pedang untuk bisa menghancurkan mereka ya. Sini adalah firman Tuhan. Saya kira itu Benela ya. Terima kasih. Iya. Ibu. Iya Pak. Sedikit lagi saya kesaksian dikit bahwa memang firman Tuhan tuh penting banget untuk saya sementara belajar juga ini. Jadi kalau kita enggak penuhi dengan firman yang benar, kan firman yang benar-benar mengubah kita dulu, kita agak susah juga masuk ke mereka. Iya. Karena bawaannya emosi kan, bawaannya jadi malah berdebat lebar gitu. Iya. Nah, jadi kita itu bagus banget sih Pak. Benar-benar kita menguasai. Tentunya kita nggak bisa menguasai firman Tuhan ya, karena di ini Roh Kudus. Iya. Makanya kita mau belajar untuk supaya Tuhan bawa kita, sehingga kita punya perkataan-perkataan yang tepat untuk sehingga mereka menjadi berkat gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Iya. Saya sangat setuju dengan Ibu ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam satu perdebatan yang tidak berujung pangkal, oleh karena kita sendiri tidak tahu dari mana ke mana kita harus mengarahkan pembicaraan kita. Tuhan berkati Ibu. Makasih Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, kasih Ibu Nela. Ini Pak Pendeta Daniel Palungan masih ada satu nih. Pak Frans, silakan Pak Frans. Kalau bisa terakhir nih Pak ya. Iya. Nah, masih ada minggu depan Bapak Ibu. Jadi ini bukan malam terakhir. Oke. Silakan Pak Frans. Terima kasih. Salam teman-teman semua yang ada di Zoom. Saya hanya mau menambahkan bahwa Alkitab kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang di Alkitab. Jadi Alkitab kita bisa menjawab dirinya sendiri. Contoh kasus yang ditanyakan Pak Yusuf tadi ya, sayang Pak Yusuf udah keluar, itu bukan kita yang menjadikan Yesus itu Tuhan, tetapi dilihat dari ayat atau Injil Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Allah yang menjadikan Yesus itu Tuhan, begitu. Iya. Mungkin itu aja Pak Daniel. Iya, kasih waktu betul. yang diberikan. Tuhan berkati. Jadi memang begini Bapak Ibu, salah satu pelajaran penting yang sangat perlu Bapak Ibu tahu di dalam memahami Alkitab itu yang namanya hermeneutik gitu. Jadi lengkapi diri dengan pengetahuan itu supaya bisa membaca Alkitab itu secara objektif ya. Dan dengan demikian saudara membekali diri dengan berbekalan senjata untuk bisa menghadapi setiap serangan dari musuh-musuh kita. Ya, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Saya senang sekali malam ini kita berinteraksi secara baik dan sangat positif ya. Kiranya pertemuan kita malam ini bisa menjadi berkat dan boleh menambah keterpaduan di antara kita sehingga kita bisa saling melengkapi lagi di kemudian hari. Ya. Oke Bapak Ibu, terlepas dari adanya kebutuhan pelayanan apologetika, memperlengkapi diri dengan pengetahuan Alkitab yang benar adalah kehidupan demi kehidupan kerohanian saudara sendiri. Seperti seorang anak yang bisa bertumbuh dan berkembang kalau dia mendapatkan asupan makanan yang sehat, demikian juga kerohanian saudara itu akan bertumbuh
dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan apabila saudara melengkapi diri dengan pengetahuan Alkitab yang benar. Karena itu kalau saudara sebagai jemaat, maka carilah pendeta, carilah gembala yang bisa membekali saudara dengan pengetahuan Alkitab yang benar. Bukan sekedar karena punya hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, tetapi karena dia betul-betul orang yang Bapak Ibu percaya bisa membekali saudara dengan pengajaran yang Alkitabiah. Yang kedua, jangan tunggu sempurna pengetahuannya baru terlibat pelayanan, tetapi layanilah Tuhan sesuai dengan kapasitas yang ada dan buka diri untuk terus dilengkapi, terus ditingkatkan, baik melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan maupun melalui interaksi dengan sesama. Dan saya percaya Tuhan akan membuat saudara efektif di dalam. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk sesi yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Kami sadar ada hal-hal yang belum kami bisa bahas dan pahami pada malam ini. Tetapi apa yang sudah kami bahas dan sudah kami dengar, kami sungguh berterima kasih karena kami mendapatkan pembekalan dan pengetahuan yang sangat mendasar sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagai seorang apologet Kristen. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, ya Tuhan, tetapi kiranya firman-Mu yang sudah tertaburkan itu termaterai di dalam hati dan pikiran setiap kami dengan Roh Kudus, sehingga di mana saja kami berada, 7 kualifikasi hamba Tuhan yang efektif itu juga menjadi kualifikasi kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan pelayanan kepada kami, di sana kami akan menjadi orang-orang yang efektif. Semua channel YouTube yang menjadi nyambung lidah hamba-Mu untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah pada malam ini, Tuhan berkati. Semua admin-adminnya Tuhan berkati, supaya pelayanan mereka melalui channel-channel yang mereka bangun itu, sungguh mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Si Bapa, kami berdoa dan mengakhiri pertemuan kami pada malam ini di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.